Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Hafid TA SIPMA. Saya sebagai dosen STISIP Setiabudi Rangkas Bitung. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, umur panjang dan kenikmatan, baik kenikmatan rohani maupun jasmani. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan materi proses dan interaksi sosial sebagaimana dari turunan mata kuliah pengantar sosiologi, di mana mata kuliah pengantar sosiologi itu salah satu objeknya itu adalah masyarakat. Ketika berbicara masyarakat, maka tentunya ada proses dan interaksi sosial yang kita butuhkan antara individu-individu, kemudian individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Begitu penting sekali kita memahami bahwa proses dan interaksi sosial itu sangat erat kaitannya dengan pengantar sosiologi. Dilanjut ya. Mengenai pengertian proses sosial, perlu kita tahu bersama bahwa proses sosial adalah pengaruh timbal balik atau hubungan secara dinamis dari masyarakat atau gerak masyarakat antara pelbagai segi kehidupan bersama. Sebagai contoh, pengaruh mempengaruhi antara sosial dengan politik, atau politik dengan ekonomi, atau ekonomi dengan dan hukum. Kita tahu bersama bahwa ketika berbicara politik dan politik, maka gerak sosial luar biasa. Kubu atau memang dukungan antara pasangan satu dengan pasangan calon itu luar biasa. Kemudian politik dengan ekonomi tidak bisa dipungkiri karena sistem pemerintahan kita ini mengatur demokrasi, yaitu memang kebijakan itu salah satunya ada di politik, dalam ini pejabat politik baik presiden, gubernur dan bupati ataupun sekalipun DPR. Nah, akan ada hubungannya antara politik dengan ekonomi. Begitupun ekonomi dan hukum. Banyak terjadi kasus kriminalitas hanya saja belum makan atau memang dia tidak paham terkait ekonomi. Makanya berhadapan dengan hukum. Itu sebagai proses sosial. Kemudian dilanjut ya mengenai interaksi sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, dan terakhir kelompok dan kelompok. Sebagai contoh, individu dengan individu atau interaksi individu dengan individu, kita tahu bersama bahwa memang misalkan ada seorang dokter ya dengan pasiennya, itu bagian daripada contoh individu dengan individu. Kemudian individu dengan kelompok, seorang dosen dengan mahasiswa yang lagi melakukan proses pembelajaran, itu merupakan bagian daripada contoh individu dengan individu. Kemudian kelompok dengan kelompok, ya kita tahu bersama memang kalau contohnya itu salah satunya itu ada tawuran atau memang permainan bola atau basket. Jadi itu bagian daripada contoh kelompok dan kelompok. Kemudian syarat interaksi sosial, ada dua syarat interaksi sosial. Yang pertama adanya kontak sosial. Ya. Perlu kita tahu bersama bahwa yang dimaksud dengan kontak sosial adalah bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik melalui alat ya, sebagai perantara. Makanya penting dalam sebuah interaksi itu kontak sosial. Yang kemudian selanjutnya itu adanya komunikasi. Apa yang disebut komunikasi? Yaitu penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Terus selanjutnya teman-teman, ya faktor interaksi sosial. Faktor interaksi sosial ada 4. Yang pertama faktor imitasi, ya, di mana faktor ini mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Biasanya bisa mengakibatkan terjadi hal-hal yang negatif.
Nah, ini jika dilakukan, ya mungkin teman-teman sudah tahu, jika memang ada barang yang ori, maka muncul barang yang imitasi. Ini bahaya juga, bisa mematikan karya orang yang membuat di awal. Kemudian faktor yang kedua, faktor sugesti, di mana faktor ini berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Biasanya orang-orang yang punya gaya berpidato yang baik ini biasanya itu cenderung mematuhi, ya. Kemudian yang ketiga, faktor identifikasi. Faktor ini lebih cenderung atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini. Faktor identifikasi lebih pada detail dan rinci, ya, biasanya. Kemudian faktor simpati maksudnya adalah suatu proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Di dalam proses ini perasaan memegang peranan yang sangat penting. Biasanya, ya, faktor simpati ini lebih pada berperasaan. Jika memang ada musibah, kemudian tidak mesti ada gerakan, tidak mesti ada misalkan perintah, langsung kita memberikan sumbangan kepada ketika memang ada musibah. Kemudian selanjutnya ini bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk interaksi sosial itu ada 3. Yang pertama itu cooperation, ya, yaitu kerjasama. Yang kedua itu kompetisi, ya, dan yang ketiga konflik. Ya. Perlu disampaikan, kerjasama itu beberapa sosiolog menganggap bahwa kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Kemudian bahwa kerjasama merupakan suatu proses yang utama. Jadi, ya, terjadinya interaksi itu, ya, pasti adanya kerjasama. Kemudian kompetisi. Ya. Apa kompetisi? Suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Misalnya kompetisi sepak bola atau di Piala Dunia ini. Jadi, ya, ada satu atau memang seseorang atau memang kelompok, ya, untuk memenangkan keuntungan. Kemudian konflik, ya. Bentuk interaksi yang selanjutnya itu konflik. Proses sosial antara 2 orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nah, ini memang mungkin kalau berbicara bentuk interaksi yang ketiga sangat tidak dibolehkan, walaupun ini bagian daripada bentuk interaksi. Oke, teman-teman, ya, untuk menutup presentasi atau memang pertemuan hari ini, ya, saya berikan tugas. Ya, yang pertama itu ada tugas makalah, ya, dengan sistematika penyusunan makalah. Yang pertama, teman-teman silakan, ya, ada 4 bab. Yang pertama bab 1 pendahuluan, memuat latar belakang, identifikasi, batasan, rumusan, manfaat, kemudian tujuan dan sistematika penyusunan. Yang kedua, bab 2 itu kajian teori. Ya, silakan teman-teman mengisi dengan teori prodi atau program didik atau memang sang program jurusan, ya. Atau kemudian yang selanjutnya teori variabel, kemudian teori objek penelitian. Yang ketiga, bab 3 pembahasan. Pembahasan itu silakan membahas terkait tadi apa yang disampaikan mengenai interaksi sosial, ya. Kemudian perlu juga saya menyampaikan ketika teman-teman sudah menemui satu kasuistik, ya, silakan teman-teman bisa merekomendasikan secara kelompok. Kemudian yang keempat penutup, ya, kesimpulan dan saran. Silakan sampaikan kesimpulan dan sarannya. Tidak lupa disertakan daftar pustaka. Silakan cari referensi yang berhubungan dengan makalah ini. Kemudian yang terakhir, ya, tugas ini dikumpulkan dalam bentuk, ya, makalah dibuat dengan format A4, ya. Jenis hurufnya Tahoma, ukuran huruf 12, ya, marginnya tuh 3343. Kemudian tipe shape-nya itu rich text format, ya, dibuat minimal 15 lembar. Kemudian selanjutnya metode pengumpulan makalah, ya. Yang pertama soft copy, ya, makalah dan presentasi, dan hard copy makalah. Ingat, 1 minggu sebelum presentasi dilaksanakan harus terkumpul. Yang ketiganya itu setiap kelompok berjumlah hanya 4 orang. Silakan teman-teman, ya, membuat kelompok sendiri. Yang jelas satu kelompok itu 4 orang. Oke, itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya,
Dan Allah wa ikum ijma'in billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.